Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 12 Oktober, Santo Wilfridus, uskup dan pengaku iman. Wilfridus lahir di Ripon, Northumbria, Inggris, pada tahun 643. Pada usia 13 tahun, ia tinggal di Istana Oswy, Raja Northumbria. Eanfleda, permaisuri Raja Oswy, menerima dia dengan senang hati dan menganggap dia sebagai anaknya sendiri. Eanfleda kemudian mengirim dia ke biara Lindisfarne untuk mempelajari ilmu-ilmu suci dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Di biara itu Wilfridus dididik dalam tata cara liturgi Keltik, tetapi kemudian ia meninggalkan biara itu dan pergi ke Canterbury karena apa yang didapatnya di Lindisfarne tidak memuaskan hatinya. Dari Canterbury, ia pergi ke Lyon, Prancis, pada tahun 652, dan dari Lyon ia pergi ke Roma. Di sana ia menjadi sekretaris pribadi Sri Paus Martinus pertama, tahun 649 sampai 655, sambil belajar hukum dan tata cara liturgi Romawi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Roma, ia kembali ke Lyon. Ia menetap di sana selama 3 tahun lebih, sambil melancarkan perlawanannya terhadap adat istiadat dan liturgi Keltik. Pada tahun 660, ia memberanikan diri kembali ke Inggris untuk menyapu bersih adat istiadat kafir yang ada di sana. Karena pandai dalam hukum dan tata cara liturgi Romawi, Raja Alfridus dari Deira memberinya dana untuk mendirikan sebuah biara baru di Ripon. Dari biara inilah, ia menerapkan aturan hidup membiara Santo Benedictus yang dikenalnya ketika belajar di Roma. Tak lama kemudian, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Santo Agilbertus, seorang uskup berkebangsaan Prancis yang bekerja di wilayah Sakson Barat. Di Inggris bintang Wilfridus semakin bersinar terang. Situasi gereja pada masa itu kacau balau karena perpecahan di kalangan umat. Oleh karena itu, sebuah sinode diselenggarakan di Whitby, tepatnya di biara Santa Hilda, untuk menyelesaikan pertikaian pendapat antara kelompok yang mengikuti kebiasaan liturgi Keltik dan kelompok yang mau mengikuti tata cara liturgi Romawi. Kebiasaan liturgi Keltik telah menyebar luas dan dipraktekkan di semua wilayah Inggris, dan berbeda sekali dengan tata cara liturgi Romawi dalam hal-hal seperti tanggal hari raya Paskah, upacara permandian, dan upacara-upacara lainnya. Wilfridus dengan gigih memperjuangkan penerimaan dan pemakaian tata cara liturgi Romawi. Ia berhasil mempengaruhi Raja Oswy, dan mendesak dia untuk mengakui dan menerapkan di seluruh Inggris aturan liturgi yang berlaku di seluruh gereja Latin. Pada tahun yang sama 664, Wilfridus ditahbiskan menjadi uskup untuk dioses York di Compiègne, Prancis oleh Santo Agilbertus. Tetapi karena ia terlambat datang ke York setelah pentahbisannya, Raja Oswy mempercayakan keuskupan York kepada Cat. Wilfridus tidak mau mempermasalahkan hal ini. Sebaliknya ia pergi ke biara Ripon sampai Santo Theodore, uskup Canterbury, mendesak Cat turun dari tahta pada tahun 669. Sejak itu, Wilfridus menduduki tahta keuskupan York dan giat melaksanakan tugas kegembalaannya. Ia giat memperkenalkan dan menerapkan tata cara liturgi Romawi di seluruh keuskupannya. Tetapi dalam usahanya itu, ia terus-menerus menghadapi berbagai masalah. Theodore, didukung oleh Raja Efridus, pengganti Oswy, berusaha membagi wilayah keuskupan York sebagai protes terhadap kebijakan Wilfridus menerapkan tata cara liturgi Roma di keuskupan York. Wilfridus berangkat ke Roma untuk melaporkan langsung masalah itu kepada Sri Paus Agato, tahun 678 sampai 681. Paus mendukung Wilfridus dan mempersalahkan Theodore dan Raja Efridus. Namun Efridus tidak menerima apa yang diputuskan Paus Agato. Oleh karena itu, Wilfridus pergi ke Inggris Selatan dan selama 5 tahun bekerja di sana di antara orang-orang Sakson. Baru pada tahun 686,
Ia didamaikan dengan Theodor dengan bantuan Raja Alfridus, pengganti Efridus. Namun pada tahun 691, Wilfridus sekali lagi dibuang karena tidak menyetujui pembagian wilayah keuskupan York. Karena itu pada tahun 704, Wilfridus sekali lagi pergi ke Roma untuk melaporkan masalah itu kepada Sri Paus Yohanes ke-6 tahun 701–705. Paus menganjurkan agar segera diadakan suatu sinode di Yorkshire untuk mencari jalan terbaik bagi masalah itu. Sinode akhirnya mencapai kesepakatan yaitu bahwa Ripon dan Hexham dipercayakan kepada pelayanan Wilfridus. Wilfridus meninggal dunia. Sementara dalam suatu kunjungan pastoral di Biara Santo Andreas, di Aunley, Northamptonshire pada tahun 709. Santo Wilfridus, doakanlah kami. Kakarla Channel.